Semua pembahasan di dalam relativitas khusus sebelumnya adalah penjelasan ketika ruang waktu itu datar. Tapi sebenarnya alam semesta tidak memiliki ruang waktu yang datar sama sekali. Sebagaimana teori relativitas khusus yang menyatukan ruang dengan waktu, teori relativitas umum Einstein juga menautkan ruang waktu dengan zat dan energi. Persamaan Einstein menguraikan bagaimana medan gravitasi, atau lebih tepatnya bentuk ruang waktu, ditentukan oleh zat dan energi. Sering dikatakan bahwa persamaan medan Einstein menunjukkan pelengkungan ruang waktu oleh zat dan energi, serta perilaku zat dan energi di ruang waktu yang melengkung. Intinya, sebagaimana zat dan energi yang tidak bisa mewujud tanpa ruang, ruang waktu pun tidak akan mewujud tanpa zat dan energi. Sebagaimana persamaan terkenal, yaitu E mc². Menurut Newton, gravitasi adalah gaya tarik tak kasat mata yang membuat benda-benda bermassa tarik-menarik. Einstein menawarkan penjelasan yang lebih mendalam dan akurat, bahwa kekuatan tarikan gravitasi yang dialami suatu benda adalah ukuran kelengkungan ruang waktu di sekitarnya. Kelengkungan itu bukan hal yang bisa kita visualisasikan. Membayangkan ruang 4 dimensi saja sudah mustahil bagi otak kita, apalagi yang melengkung. Gambaran Newton tentang gravitasi sebagai gaya adalah taksiran yang cukup bagus atas realitas. Tapi kelemahannya masih kentara tatkala gravitasi makin kuat, seperti kala kita mendekati lubang hitam. Oleh karena gravitasi didefinisikan sebagai lengkungan ruang waktu, itu berarti bahwa gravitasi berpengaruh di jalannya waktu sekaligus ruang. Bagi kita yang tertancap di ruang waktu, efek itu mewujud sebagai perlambatan waktu. Sama seperti saat kita mengamati objek yang bergerak mendekati laju cahaya. Waktunya sama-sama akan melambat. Semakin kuat gravitasinya, maka semakin lambat detak suatu waktu dibanding waktu lain yang terletak lebih jauh dari pusat medan atau ruang waktu yang lebih rata. Menurut relativitas khusus, dua orang yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mendapati detak waktu masing-masing melambat. Situasi yang mirip juga terjadi di antara dua pengamat yang berselisih jarak, tapi salah satu dari mereka mengalami tarikan gravitasi yang lebih kuat. Misalnya, satu orang berada di bumi dan yang lainnya melayang di antariksa. Lagi-lagi keduanya tidak akan sependapat mengenai selang waktu antara peristiwa. Waktu pengamat di bumi akan berdetak lebih lambat karena terletak lebih dekat pusat gravitasi, yaitu sebuah tempat dengan lebih banyak kelengkungan ruang waktu. Dalam arti nyata, gravitasi memperlambat waktu. Kita bisa mengatakan bahwa alasan benda jatuh ke tanah adalah karena benda selalu ingin bergerak ke tempat di mana waktu berjalan paling lambat. Benda-benda itu berupaya menua lebih perlahan. Menurut teori relativitas umum Einstein, zat dan energi menciptakan medan gravitasi. Dan ruang waktu hanyalah tak lain merupakan aspek struktural medan gravitasi. Tanpa hal yang terkandung di ruang waktu, medan gravitasi tidak akan mewujud, yang berarti tidak ada ruang waktu. Untuk memahami pemikiran Einstein, kita harus memahami konsep medan dalam fisika. Definisi paling sederhana medan adalah suatu wilayah dalam ruang yang memuat beberapa bentuk energi atau pengaruh, dan setiap titiknya dapat dicantumi nilai yang menerangkan hakikat medan tersebut. Bayangkan medan magnet yang mengitari sepotong magnet. Medan beraksi paling kuat di sekitar kutub magnet dan berangsur melemah karena semakin jauh dari magnet. Pola serbuk besi yang berjajar mandiri sepanjang garis medan magnet hanyalah cara serbuk besi bereaksi terhadap medan yang mengelilinginya. Sebagaimana benda-benda bereaksi terhadap gravitasi, medan magnet memerlukan ruang agar bisa mewujud. Sedangkan medan gravitasi sebagaimana yang diterangkan Einstein bukan sekedar wilayah pengaruh di dalam ruang waktu. Medan gravitasi adalah
ruang waktu itu sendiri. Einstein berkata, ruang waktu bukanlah sesuatu yang secara niscaya dapat dianggap memiliki eksistensi yang mandiri. Benda-benda fisika tidak berada di dalam ruang, melainkan memiliki perluasan keruangan. Dengan demikian, maka konsep ruang kosong kehilangan maknanya. Jika kita membayangkan medan gravitasi disingkirkan, yang tertinggal bukanlah ruang, melainkan tidak ada apa-apa sama sekali. Ruang waktu ditinjau dari sudut pandang teori relativitas umum bukanlah suatu ruang tanpa medan, melainkan suatu hal khusus yang pada dirinya sendiri tidak mempunyai makna objektif. Ruang kosong artinya ruang tanpa medan, dan tanpa medan gravitasi artinya tidak ada ruang waktu. Einstein menyimpulkan ruang waktu tidak mengklaim eksistensinya sendiri, melainkan hanya sebagai bangunan medan dari zat dan energi. Einstein menggagas bahwa tak ada ruang tanpa benda material dan menunjukkan bahwa tak ada ruang waktu tanpa medan gravitasi. Medan gravitasi adalah wujud fisik nyata yang dapat menekuk, merentang, dan mengayun. Medan gravitasi juga lebih mendasar daripada medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik membutuhkan medan gravitasi agar bisa mewujud. Karena tanpa medan gravitasi, ruang waktu tak akan ada. Karena gravitasi adalah ruang waktu itu sendiri. Bentuk puncak dari pelengkungan ruang waktu atau gravitasi adalah sebuah black hole atau lubang hitam. Di dalam black hole, ruang waktu melengkung hingga tak terhingga. Sebagaimana efek kecepatan cahaya, gravitasi maksimum juga menyebabkan kontraksi panjang maksimum dan dilatasi waktu maksimum. Dengan kata lain, di dalam pusat black hole, jarak alam semesta akan menjadi nol dan waktu akan berhenti. Einstein menyatukan ruang dengan waktu. Akan tetapi, dia juga memperlihatkan bahwa materi dan energi menyatu dan karenanya dapat berubah menjadi satu sama lain. Jika sebuah objek bergerak semakin cepat, maka dia akan menjadi semakin berat. Itu artinya energi gerak sedang ditransformasikan menjadi materi. Einstein menghitung seberapa banyak energi yang akan berkonversi menjadi materi dan dia mendapat rumus EMC². Materi yang berubah menjadi energi dan energi yang berubah menjadi materi dikonversi dengan C² atau kuadrat kecepatan cahaya. Dengan demikian, sumber energi rahasia di bintang-bintang sendiri menjadi terkuak. Energi dalam bintang adalah energi hasil konversi materi menjadi energi melalui persamaan EMC² yang menerangi alam semesta. Einstein menyadari bahwa teori relativitas umum barunya melanggar teori gravitasi Newton. Menurut Newton, gravitasi berjalan secara instan di sepanjang alam semesta. Namun pernyataan ini menimbulkan pertanyaan yang terkadang ditanyakan oleh anak-anak sekalipun. Apa yang akan terjadi seandainya matahari menghilang? Bagi Newton, seluruh alam semesta akan menyaksikan menghilangnya matahari secara instan di waktu yang sama. Tapi menurut teori relativitas Einstein, ini mustahil, sebab menghilangnya sebuah bintang dibatasi oleh kecepatan cahaya. Menurut relativitas, kehilangan mendadak matahari pasti menimbulkan gelombang kecut bundar gravitasi yang menyebar keluar dengan kecepatan cahaya. Di luar gelombang kecut, para pengamat akan mengatakan bahwa matahari masih bersinar karena gravitasi tak sempat menjangkau mereka. Tapi di dalam gelombang tersebut, pengamat akan mengatakan bahwa matahari telah menghilang. Dibutuhkan waktu yang berupa kecepatan cahaya itu sendiri untuk mengetahui informasi terkini. Untuk memecahkan masalah ini, Einstein memperkenalkan gambaran ruang dan waktu yang sama sekali berbeda. Newton menurut hukum geraknya menganggap ruang dan waktu sebagai arena hampa nan luas di mana peristiwa-peristiwa bisa terjadi.
Namun Einstein menjungkir balikan ide ini. Di alam semesta Einstein, ruang dan waktu bukanlah merupakan arena statis sebagaimana asumsi Newton, melainkan dinamis, relatif, dapat menekuk, melengkung dengan cara yang aneh. Pikirkan sebuah bola bowling yang ditaruh di atas kasur, terbenam secara lembut ke dalam kasur. Lalu tembakkan sebiji kelereng di sepanjang permukaan kasur yang melengkung. Kelereng tersebut akan berjalan di jalur melengkung mengorbit di sekeliling bola bowling. Ganti kelereng tersebut dengan bumi dan bola bowling dengan matahari dan kasur dengan ruang waktu hampa. Dan kita akan melihat bahwa bumi mengelilingi matahari bukan karena tarikan gravitasi, melainkan karena matahari melengkungkan ruang di sekitar bumi, menciptakan dorongan yang memaksa bumi bergerak dalam lingkaran. Karena itu Einstein menjadi yakin bahwa gravitasi lebih seperti kain dibanding gaya tak tampak yang beraksi secara instan di seluruh alam semesta seperti yang dikira Newton. Bila seseorang menggoncangkan kain ini secara cepat, terbentuk gelombang-gelombang yang berjalan di sepanjang permukaan kasur dengan kecepatan konstan. Jika gravitasi merupakan produk sampingan dari penekukan ruang waktu itu sendiri, maka menghilangnya matahari dapat disamakan dengan pengangkatan mendadak bola bowling dari kasur. Begitu bola bowling diangkat, kasur akan mempelanting kembali ke bentuk asalnya. Gelombang-gelombang akan menuruni spray kasur dan berjalan dengan kecepatan konstan. Tidak akan ada permukaan yang rata. Gaya yang beraksi merupakan ilusi yang disebabkan oleh penekukan ruang itu sendiri. Dengan kata lain, gravitasi tidak menarik, akan tetapi ruanglah yang mendorong. Dalam gambaran baru yang mengejutkan ini, gravitasi bukanlah gaya independen yang memenuhi alam semesta, tapi merupakan efek nyata dari penekukan struktur ruang waktu. Besaran penekukan ruang dan waktu ditentukan oleh jumlah materi dan energi yang dikandungnya. Dapat dibayangkan seperti melemparkan batu ke dalam kolam yang menghasilkan serangkaian riakan yang berasal dari tubukan. Semakin besar batunya, maka semakin banyak pelengkungan permukaan kolam. Demikian pula halnya, semakin besar ukuran bintang, semakin banyak penekukan ruang waktu di sekeliling bintang tersebut. Dan ini berarti tidak ada ruang waktu datar di alam semesta. Pada tahun 1919, dua kelompok ilmuwan mengkonfirmasi prediksi Einstein bahwa cahaya dari sebuah bintang yang jauh akan menekuk ketika melintasi matahari. Dengan demikian, posisi bintang tersebut akan terlihat pindah dari posisi normalnya di hadapan matahari. Matahari telah melengkungkan cahaya dari bintang yang jauh. Ini karena matahari telah melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Peristiwa ini biasa terjadi pada benda-benda masif di alam semesta dan dinamakan sebagai lensa gravitasi. Dan karena itu gravitasi tidaklah menarik, sebaliknya ruanglah yang mendorong.